Hari ini kita masih akan membahas tema terkoneksi dengan hikmat Allah. Di minggu terakhir bulan Maret tahun 2025, karena di bulan April akan ada tema yang baru, yaitu Connected with His Spirit atau terkoneksi dengan rohnya. Hari ini kita akan masih bicara tentang terkoneksi dengan hikmat Allah, connected with His wisdom, dan firman Allah masih terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 17 yang berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat Tuhan itu atau hikmat yang dari atas yang disebutkan di sini adalah hikmat yang dari Tuhan. Punya sifat-sifat yang spesifik yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena memang Tuhan juga memberitahu kepada kita lewat Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Segala sesuatu yang Tuhan bicara tadi bicara mengenai kondisi hati kita. Dan itu yang akan keluar di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap hari, paling tidak setiap orang harus membuat sekitar 25.000 sampai 35.000 keputusan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau begitu banyak keputusan yang harus kita ambil setiap hari, betapa pentingnya kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Sehingga hikmat Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Hikmat Tuhan yang akan menolong kita sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar di dalam hari-hari yang kita lewati. Karena ada begitu banyak keputusan yang harus kita buat, mulai dari hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang besar yang harus kita putuskan. Oleh sebab itu mari kita minta pimpinan dan tuntunan Tuhan, bukan tuntutan. Walaupun memang Tuhan menuntut kita untuk memiliki hikmat dari Dia supaya dapat menolong kita. Bapak Ibu yang kekasih, hikmat Tuhan yang disebutkan tadi di dalam kitab Yakobus tersebut, pasal 3 ayat 17, hikmat yang dari atas pertama-tama punya sifat seperti ini, yaitu murni. Tadi yang disebutkan juga pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita akan lihat satu persatu ya, sifat-sifat itu. Yang pertama, murni. Murni menurut KBBI, yaitu yang pertama tidak bercampur dengan unsur lain, tulen. Yang kedua, belum mendapat pengaruh luar, polos, lugu. Kalau anak-anak kan masih polos-polosnya gitu ya. Mereka masih seperti kertas yang putih yang masih nggak ada apa-apanya gitu. Yang ketiga, tulus, suci, sejati. Ini bicara tentang cinta. Ya, ketulusan, kesucian, sejati itu ada di dalam kemurnian. Yang keempat, belum terpengaruh oleh dunia luar. Masih asli Bapak Ibu. Yang kelima, dalam keadaan yang masih suci atau perawan. Belum ternoda, belum pernah menikah. Nah, ini semua bicara mengenai kemurnian. Dan tentu saja segala sesuatu yang dari atas memang betul-betul yang dari Tuhan adalah yang aslinya. Yang organik, yang benar-benar masih belum ada campuran dengan unsur yang lain seperti dikatakan di dalam arti menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama itu murni. Yang kedua selanjutnya adalah pendamai. Pendamai menurut KBBI juga artinya adalah orang atau pihak yang mendamaikan. Jelas sesuai dengan Matius 5 ayatnya 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau hikmat kita bukan pendamai, mungkin kita bukan anak Allah. Kan repot. Ya, karena orang yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Dan orang tersebut sendiri pun akan berbahagia, kata firman Tuhan. Yang selanjutnya peramah. Bukan pemarah, peramah. Baik hati dan menarik budi bahasanya. Itu menurut KBBI. Manis tutur kata dan sikapnya. Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Itu menurut KBBI Bapak Ibu. Sifat dari hikmat yang dari atas. Peramah. Dan firman Tuhan jelas. Di dalam Amsal 15 ayat 26 bagian B mengatakan bahwa perkataan yang ramah itu suci. Ingat tadi murni itu termasuk di dalam artinya ada suci, kudus. Artinya hikmat yang dari atas itu konsisten dalam sikap,
tutur kata, perilaku kita, budi bahasa kita itu peramah yang merupakan salah satu ciri dari kesucian. Nyata lewat perkataan kita. Orang yang ramah itu suci, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau engkau mungkin belum ramah sama orang lain, dipikirkan ulang. Apakah engkau benar-benar mau menyatakan hikmat yang dari atas atau tidak. Yang selanjutnya adalah penurut. Artinya orang yang suka menurut, tidak melawan atau sebagainya. Orang yang patuh. Yang kedua artinya adalah pengikut. Yohanes 15 ayat 14 berkata begini. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan memberikan perintah adalah untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita akan menurut kepada perintah-perintahnya. Menurut dengan kata lain taat. Itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Selanjutnya penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan artinya perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Kasihan Bapak Ibu, itu yang nyata keluar dari seorang yang punya hikmat yang dari atas. Penuh belas kasihan. Filipi 2 ayat yang pertama berkata begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu, apakah hatimu penuh dengan belas kasihan atau hatimu sudah keras karena ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupmu? Mari kita datang kepada Tuhan, minta hikmat yang dari atas supaya belas kasihan Tuhan tetap bisa mengalir lewat kehidupan kita. Berikutnya, buah-buah yang baik. Tidak bisa diambil dari tempat lain. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bicara jelas tentang buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahkan selanjutnya dikatakan tidak ada yang melawan hal-hal tersebut. Karena hal tersebut adalah golden rule. Itu merupakan nilai yang tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Kita tahu bahwa the power of love is the greatest power of all. Ya, kuasa dari kasih itu adalah kuasa yang paling besar di antara segala sesuatu. Bahkan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita sama-sama merenungkan bahwa hikmat yang dari atas itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang mendatangkan damai sejahtera. Buah-buah yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. PR kita masih banyak Bapak Ibu, jadi jangan khawatir bahwa kita walaupun saat ini mungkin belum sempurna seperti kasih yang hikmat yang dari atas, kita tahu bahwa kita sedang menuju ke sana. Yang penting pastikan bahwa kita sedang menuju ke sana, bukan menjauhinya, tetapi kita semakin mendekat. Walaupun kita belum sempurna, tapi Tuhan lihat hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan menyerah, ini PR kita bersama-sama. Dan juga bukan hanya sampai di situ, ada lagi 2 sifat yang memang masih harus kita miliki sebagai hikmat yang dari atas, yaitu tidak memihak. Artinya tidak mengikut atau memilih salah satu pihak, tidak berat sebelah. Galatia 2 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa sebab Allah tidak memandang muka, Allah tidak akan memihak salah satu pihak. Karena dia berpihak pada kebenaran. Kalau ada dispute atau masalah, Tuhan adalah adil. Dia ada di tengah-tengah. Dia tidak akan memihak kepada siapapun, tapi dia akan memihak kepada kebenaran. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang tidak memihak. Orang-orang yang akan berpihak pada kebenaran. Ya, tidak berat sebelah di dalam judgment atau penilaian kita terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang selanjutnya yang terakhir adalah tidak munafik. Tidak munafik artinya tidak berpura-pura. Tidak suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Atau tidak bermuka dua. Mazmur 92 ayat 16 mengatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Karena munafik itu bicara kecurangan. Di mulut A, di tempat yang lain di dalam perbuatannya mungkin Z. Jadi berbeda gitu.
Apa yang di dalam berbeda dengan apa yang di luar. Tapi Tuhan mau dari dalam itu sama seperti yang di luar. Itu murni. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Dia Allah yang mengenal hati kita sampai kedalaman hati yang tidak dapat dilihat oleh orang. Siapa yang bisa lihat hati? Hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Bahkan kadang-kadang kita aja nggak ngerti apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Tuhan tidak pernah bisa kalau kita sembunyikan segala sesuatu pasti akan dapat dibongkar oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Supaya kita mendapatkan hikmat yang dari atas, yang daripada Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita tahu kita bukan orang yang sempurna, sampai titik ini tidak ada seorang pun yang sempurna selain daripada Tuhan sendiri. Tetapi paling tidak kita yang sudah lama ikut Tuhan, kita belajar untuk melepaskan sifat-sifat atau hikmat dunia, hikmat setan-setan, hikmat manusia yang akan menghalangi pertumbuhan iman kita. Jadi mari kita renungkan dari sifat-sifat hikmat Allah, hikmat yang dari atas yang tadi kita sudah pelajari, mari kita cek hidup kita, apakah kita sudah mulai memilikinya atau belum. Mari berupaya untuk terkoneksi dengan hikmatnya, supaya hikmatnya itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan untuk itu mulai dengan kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan yang berjanji, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi kalau kita nggak pernah minta, nggak aneh kalau kita nggak pernah punya. Oleh sebab itu mari kita bergantung kepada Tuhan. Untuk bisa mengenal apa yang menjadi kerinduan hatinya, mari kita minta hikmat dari Dia. Untuk mengenal Tuhan, kita harus pakai hikmat yang dari Tuhan. Karena Dia begitu tinggi, begitu jauh, tidak terjangkau oleh kita. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bahkan pemazmur katakan tidak sanggup aku mencapainya. Karena pengetahuan tentang Tuhan itu begitu tidak terbatas. Kita nggak pernah bisa menguasainya karena Dia adalah Tuhan. Penguasa tunggal. Kalau Dia bisa dikuasai, maka Dia tidak akan jadi Tuhan. Tukar tempat aja. Kalau kita bisa menguasai Dia 100%, maka kita yang jadi Tuhan. Tetapi Dia tetap Tuhan karena tidak akan pernah kita bisa mencapai pengetahuan tentang Allah itu. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta pimpinan dan tuntunan supaya kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Ya. Nah, untuk mendapatkan hikmat, kita harus aktif ambil bagian. Bukan minta sesuatu kemudian blok dapat langsung gitu. Karena Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu. Dia mau mendewasakan kita. Dia mau kita mengerti sesuai dengan proses yang diizinkannya. Untuk itu mari sekali lagi untuk mendapatkan hikmat kita harus aktif mengambil bagian. Seperti yang dapat kita pelajari dari Amsal pasal yang kedua ayat 1-6 firman Tuhan berkata begini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jelas banget di sini. Bapak Ibu bisa lihat di slide kata-kata yang di bold dikasih penekanan di situ. Bahwa itu bicara mengenai usaha kita. Kita harus berupaya, kita harus mengambil bagian yang aktif untuk bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Tadi firman Tuhan jelas berkata demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari ayat yang pertama. Jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat yang kedua. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jikalau engkau berseru kepada pengertian, ayat yang ketiga, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bukankah itu sesuatu tindakan yang butuh usaha, yang sangat-sangat besar?
kita harus fokus ke sana. Seperti mengejar harta terpendam. Ya, segala upaya akan kita fokuskan ke sana. Karena kita tahu penting sekali kita mendapatkan hikmat yang dari Allah. Bahkan di dalam selanjutnya di pasal yang ke-8 dari kitab Amsal mengajarkan kita bahwa untuk memperoleh hikmat itu kita juga harus memiliki sikap yang benar terhadap hikmat, dan apa yang harus kita lakukan adalah, Bapak Ibu perhatikan, ya paling tidak ada 9 poin di sana. Yang pertama, tuntutlah kecerdasan. Bahasa Inggris dari tuntutlah adalah understand. Artinya kita harus memiliki pengertian atau pemahaman. Karena untuk mengerti kita harus mempelajarinya. Harus ada usaha mempelajarinya Bapak Ibu ya. Itu di ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-8. Lalu di ayat yang ke-7 ada kata dengarlah. Apa yang kita dengar dapat menjadi iman bagi kita. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan, bukan yang lain. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa yang kita dengar akan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Itu akan menentukan apa yang kita percaya. Belief system kita atau sistem kepercayaan kita. Oleh sebab itu mari mendengarkan firman Tuhan supaya iman itu timbul dalam hati kita. Yang ketiga, terima hikmat itu, ayat yang ke-10. Terima. Untuk menerima hikmat, kita harus menyisihkan hikmat-hikmat yang lain. Firman Tuhan jelas berbicara di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan berani untuk menerima hikmat, tetapi kita juga harus keluarkan hikmat yang lama. Ya, bukankah kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang keempat, takutlah akan Tuhan. Ayat yang ke-13. Itu merupakan permulaan dari hikmat. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, nggak aneh kita kemudian cari hikmat yang lain. Bahkan mungkin sampai hikmat setan-setan. Bahkan hal-hal yang kemudian sangat mengerikan pun mungkin kita akan lakukan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk takut akan Tuhan sehingga kita dapat memperoleh hikmat yang dari atas. Yang kelima, dengar sekali lagi. Dengar dan pelihara jalan-jalan hikmat. Kalau Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, kita harus memelihara jalan-jalan hikmat itu di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menukarkan hikmat manusia kita, hikmat dunia kita, hikmat setan-setan dengan hikmat yang dari atas. Ya, ayat 32 katakan demikian. Yang keenam, jangan abaikan. Ayat 33, karena hikmat selalu memperdengarkan suaranya. Jangan diabaikan Bapak Ibu, dengarkan sekali lagi apa yang ada di atasnya. Dengarkan dan pelihara jalan-jalan hikmat. Karena itu untuk menuntun kita, menjaga kita, untuk kita mengenal kehendak Bapa di dalam hidup kita. Yang ketujuh, menantikan. Kita merindukan Dia di ayat 34. Bapak Ibu bisa perhatikan sekali lagi di Amsal pasal yang ke-8 ini. Menantikan hikmat. Terus kita merindukan Dia. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan lari, dia akan berjalan, tidak jadi lelah. Pokoknya dia akan sampai kepada tujuan karena Tuhan yang menolong dia. Jadi jangan lelah untuk menanti-nantikan Tuhan. Waktunya pasti tiba. Kairos Tuhan buat kita. Yang ke-8, mendapatkan, ayat 35. Untuk mendapatkan kita akan melakukan usaha. Untuk mendapatkan kita akan fokus untuk itu. Lalu yang ke-9, mencintai hikmat. Ayat 36 jelas mengatakan, mari kita mencintai hikmat. Karena orang yang mencintai hikmat akan dicintai oleh hikmat. Dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang mempunyai hikmat. Dia yang akan memberikannya kepada kita. Dan waktu kita mencintai hikmat, kita akan berusaha atau ambil bagian secara aktif dengan sukarela. Dengan sepenuh hati kita. Tidak dengan setengah-setengah hati. Tidak dengan gerutuan. Karena Tuhan juga gak suka dengan gerutuan kan. Tapi Tuhan mau memberkati kita dengan segala hikmat yang Dia sediakan buat kita. Oleh sebab itu mari kita mencintai hikmat. Karena gak ada ruginya untuk mencintai hikmat yang dari atas. Segala berkat disediakan oleh Tuhan untuk kita.
Nah, ini pentingnya hikmat karena ada tujuannya. Bukan cuma sekedar kita dapat hikmat, kita diuntungkan oleh hikmat itu. Tetapi karena memang betul, walaupun memang itu menguntungkan, tetapi lebih lagi tujuan Tuhan yang akan jadi dalam kehidupan kita. Nah, tujuan hikmat adalah agar kita memperoleh kebijaksanaan dalam hidup sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar dan respon yang tepat dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena bukankah penting untuk kita mengambil keputusan lebih dari 25.000 keputusan setiap hari? Wow, itu kan hal yang luar biasa. Salah satunya adalah tujuan yang membawa orang kepada kekekalan seperti dikatakan di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang akan mengambil keputusan yang benar dan berespon yang tepat, dan akan membawa orang kepada kebenaran, menuntun orang kepada kebenaran lewat kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih, bukankah kita rindu menyenangkan hati Tuhan? Bukankah kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran? Karena di dalam kebenaran ada begitu banyak berkat yang tersedia. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya pasal 32, Bapak Ibu bisa menemukan di sana di mana ada kebenaran, maka akan ada ketenangan, ada ketentraman. Bahkan padang gurun akan dirubah Tuhan menjadi kebun buah-buahan. Itu hal yang dahsyat dan luar biasa. Waktu kita menemukan hikmat di dalam Tuhan, kita akan menemukan kebenaran. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada keseluruhan kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, sekali lagi, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Waktu kita menuntun orang kepada kebenaran, mereka akan menemukan kekekalan mereka, dan kita pun akan sampai kepada kekekalan kita. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan pasti akan menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena kita terkoneksi dengan hikmat-Nya. Kita tidak memakai hikmat manusia. Kita tidak memakai hikmat dunia. Kita tidak memakai hikmat setan-setan. Tapi kita akan berjalan dalam hidup keseharian. Belajar untuk mendapatkan hikmat yang dari atas. Yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita, melimpah-limpah sehingga hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih, selamat datang di dalam kita mencari hikmat yang dari atas, dan kita akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, thank you and God bless you, Jesus bless you. Dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan, biar kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang baru kepada kami, untuk kami terus mencari wajah-Mu Tuhan, untuk kami terus mencari hikmat yang dari Tuhan, supaya kami dapat belajar mengenal kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal yang perlu kami putuskan dalam kehidupan kami, bahkan dalam sehari pun ada begitu banyak keputusan yang harus kami ambil. Oleh sebab itu Roh Kudus pimpin kami, tolong kami, tuntun kami, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami boleh mengambil keputusan yang benar dan juga berespon yang tepat di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakai kehidupan kami untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Oleh sebab itu kami butuh hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini rindu kami kepadamu. Biar Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Untuk selanjutnya, Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah setiap telinga yang mendengar, karena mereka berbahagia waktu mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.